Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Maaf kalau ada tulisan, cerita atau kisah yang tidak cocok dengan versi Anda. Sebelum melihat video ini terlebih dahulu silahkan subscribe, like and comment. Sebagai seorang raja di Tatar Pasundan, nama Prabu Gesan Ulun memang cukup populer di telinga masyarakat. Selain dikenal arif dan bijaksana dalam memimpin roda pemerintahan, Raja Sumedang Larang pada tahun-tahun 1578 sampai tahun 1601 yang memiliki nama asli Pangeran Angkawijaya ini ternyata memiliki wajah yang rupawan dan selalu berperilaku santun. Menurut cerita turun-temurun dari keluarga Keraton Sumedang Larang, pesona ketampanan Prabu Gesan Ulun mampu membuat takjub siapapun yang melihatnya. Tak heran bila banyak wanita yang tertarik kepadanya. Bahkan, pesona ketampanannya itu mampu membuat Nyi Mas Harisbaya, istri Sultan dari Kesultanan Cirebon, tertarik untuk dinikahi Prabu Gesan Ulun, yang kala itu telah beristri Ratu Nyi Mas Cukang Gedengwaru. Menurut penuturan Radia Anom Keraton Sumedang Larang, R. Luki Johari Sumawilaga, Prabu Gesan Ulun ini dikenal sebagai raja paling tampan di Kerajaan Sumedang Larang. Menurut tutur dan cerita turun-temurun, Prabu Gesan Ulun ini memiliki perawakan tubuh tegap ideal, wajah rupawan, memiliki karisma yang tinggi dan berperilaku santun, kata R. Luki. Beliau juga dikenal sebagai raja paling tampan di Kerajaan Sumedang Larang, lanjut Ketua Yayasan Nazir Wakaf Pangeran Sumedang itu. Luki menuturkan, Raja Sumedang Larang yang memegang senjata pusaka keris Panunggul Naga ini, merupakan putra mahkota dari Pangeran Kusumadinata I, Pangeran Santri, dan Ratu Pucuk Umun. Dia lahir pada tanggal 3 bagian terang bulan Srawana 1480 Saka, atau tanggal 19 Juli tahun 1558 Masehi dan meninggal tahun 1610 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah, Prabu Gesan Ulun diketahui memiliki garis keturunan dari kalangan ulama besar melalui garis keturunan sang ayah Pangeran Santri. Di mana, ayah dari Prabu Angkawijaya ini, yakni Pangeran Santri Pangeran Kusumadinata I, merupakan anak dari Pangeran Pamelekaran, Pangeran Muhammad bin Sunan Panjunan Abdurrahman bin Pangeran Panjunan, Syekh Maulana bin Syekh Datuk Kahfi, Syekh Nurjati, seorang ulama keturunan Arab Hadramaut yang berasal dari Mekah. Prabu Gesan Ulun mewarisi tahta kerajaan dari sang ibu yang tiada lain Ratu Pucuk Umun, penguasa Kerajaan Sumedang Larang hingga tahun 1578, tutur Luki. Kebesaran nama Prabu Gesan Ulun ini, kata Luki, kian memuncak setelah Kerajaan Sumedang Larang mendapatkan pelimpahan kekuasaan dari Kerajaan Pajajaran, yang ditandai dengan penyerahan mahkota Binokasi Sang Hyang Pake oleh 4 Kandaga Lante Pajajaran kepada Prabu Gesan sekitar tahun 1579, katanya. Semasa hidupnya, Prabu Gesan Ulun juga diketahui memiliki 3 istri. Pertama, Nyi Mas Cukang Gedengwaru yang dikaruniai 14 anak, kemudian kedua Nyi Mas Harisbaya dikaruniai 4 anak, dan ketiga Nyi Mas Pasarean dikaruniai 1 anak. Bukti-bukti kebesaran Prabu Gesan Ulun ini, sampai sekarang masih tersimpan rapi di Museum Prabu Gesan Ulun, Komplek Keraton Sumedang Larang. Letak Kerajaan Sumedang Larang masa lalu adalah berjarak sekitar 51,9 km dari kota Bandung. Kerajaan Sumedang Larang yang kini menjadi Kabupaten Sumedang ini berbatasan dengan Indramayu di utara, Majalengka di timur, Garut di selatan, Bandung di barat daya, dan Subang di barat. Secara geografis, sebagian Kabupaten Sumedang terdiri dari pegunungan dan perbukitan, kecuali bagian utara. Gunung tertinggi di kawasan ini adalah Gunung Tampomas yang tingginya lebih dari 1,68 meter di atas permukaan laut. Sumedang merupakan salah satu daerah tertua di Jawa Barat karena telah memiliki pusat pemerintahan sejak zaman dahulu. Wilayah tersebut mulanya merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Sumedang Larang yang merupakan penerus dari Kerajaan Sunda Pajajaran. Keberadaan Kerajaan Sumedang Larang juga menjadi saksi penyebaran agama Islam ke Jawa Barat, serta Kerajaan Banten dan Cirebon.
Kerajaan Sumedang Larang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda Pajajaran. Kerajaan Sunda runtuh setelah diserang pada tahun 1597 oleh pasukan Kerajaan Banten yang dipimpin oleh Maulana Yusuf. Kerajaan Tembong Agung merupakan cikal bakal Kerajaan Sumedang Larang. Kerajaan Tembong Agung didirikan oleh Prabu Guru Aji Putih. Mulanya kerajaan tersebut terletak di Citembong Girang, Kecamatan Ganeas, negara bagian Sumedang, kemudian pindah ke Desa Muhara, Desa Luwihideng, sekarang Kecamatan Dharmaraja. Prabu Guru Aji Putih memerintah sekitar tahun 1500 sebelum Keraton Galuh akhirnya dipindahkan ke Pajajaran di Bogor. Guru Aji adalah anak dari Arya Bima Raksa yang dikenal sebagai Resi Agung Senapati, yang merupakan cucu dari Ureti Kandayun. Setelah kematiannya, tahta kerajaan diberikan kepada putra sulungnya, Batara Tuntang Buana, atau Taji Malelana. Sebelum mendirikan Kerajaan Sumedang Larang, Batara Tuntang Buana melakukan perjalanan untuk mempelajari ilmu Sumedang yang terdiri dari 30 pasal. Ia melewati berbagai gunung antara lain Gunung Merak, Gunung Pulosari, Gunung Puyuh, Gorowong, Ganea, Gunung Lingga dan lain-lain hingga menemukan tempat yang tepat yaitu Gunung Mandala Sakti di sekitar Situraja. Ia mempelajari ilmu kasumedangan hingga gunung terbelah dua. Dia dikatakan telah menyatukan gunung dan menamakannya Gunung Simpai. Sejarah singkat kisah cinta Prabu Gesan Ulun dan kisah Ratu Harisbaya. Prabu Gesan Ulun memiliki 3 istri, Nyai Mas Cukang Gedeng Waru pertama, Putri Sunan Pada, yang kedua Ratu Harisbaya dari Cirebon dan yang ketiga Nyai Mas Pasarean. Dari 3 istri ini dia memiliki 15 anak, Pangeran Rangga Gede, pendahulu Kabupaten Sumedang. Pada masa pemerintahan Prabu Gesan Ulun, menurut Pustaka Kertabumi, terjadi peristiwa penting yaitu peristiwa Harisbaya pada tahun 1507 atau 1585 Masehi. Ratu Pangeran Girilaya, penguasa Cirebon, ketika Prabu Gesan berkunjung ke Ulun Cirebon, sang raja bertemu dengan Ratu Harisbaya, istri kedua Ratu Panemba, yang masih muda dan cantik. Harisbaya adalah putri Pajangi yang memiliki keturunan Madura dan diberikan kepada Ratu Panembahan oleh penguasa Mataram, Arya Pangiri. Arya Pangiri menyerahkan Harisbayan kepada Panembahan Ratu agar Panembahan Ratu tetap netral karena sepeninggal Raja Pajang dari Hadiwijaya, terjadi perebutan kekuasaan antara keluarga kerajaan Pajang yang didukung oleh Panembahan Ratu menginginkan Pangeran Banowo menggantikan Hadiwijaya dengan putra bungsunya. Namun keluarga Trenggono di Demak menginginkan Arya Pangiri, Sunan Prawoto dan menantunya Hadiwijaya untuk menggantikannya. Dan kemudian Arya Pangiri memerintah di Pajang. Selama belajar di Demak, Raja Gesan Ulun belajar ilmu agama sedangkan di Pajang ia belajar ilmu politik dan ilmu kemiliteran kepada Hadiwijaya. Di Pajang, Prabu bertemu dengan Gesan Ulun Harisbaya dan memiliki kekasih yang akhirnya berakhir karena Ratu Harisbaya harus menikah dengan Panembahan Ratu Arya Pangiri. Dimungkinkan sepulang dari menuntut ilmu di Demak dan Pajang, Prabu Gesan Ulun singgah di Cirebon untuk mengucapkan selamat kepada Ratu Panembahan atas pernikahannya dengan Harisbaya sekaligus bertemu dengan mantan kekasihnya. Melihat mantan pacarnya datang, rasa rindu dan cinta Harisbaya kepada Gesan Ulun semakin menggebu. Setelah Panembahan Ratu tidur, Harisbaya bergegas menuju istana Tajuk tempat Prabu Gesan Ulun beristirahat dan Harisbaya datang membujuk Gesan Ulun untuk membawanya ke Sumedang. Saat itu Gesan Ulun kebingungan karena Harisbaya adalah istri pamannya sendiri, sedangkan Harisbaya mengancam akan bunuh diri jika tidak dibawa ke Sumedang. Akhirnya setelah berkonsultasi dengan 4 rekannya, Harisbaya dibawa ke Sumedang malam itu juga. Keesokan paginya terjadi keributan di Keraton Cirebon karena permaisuri dan tamunya menghilang saat istrinya menghilang. Sejarah singkat kisah cinta Prabu Gesan Ulun dan kisah Ratu Harisbaya. Saat itu Gesan Ulun kebingungan karena Harisbaya adalah istri pamannya sendiri, sedangkan Harisbaya mengancam akan bunuh diri jika tidak dibawa ke Sumedang. Akhirnya setelah berkonsultasi dengan 4 rekannya, Harisbaya dibawa ke Sumedang malam itu juga.
Keesokan paginya terjadi keributan di Keraton Cirebon karena Permaisuri dan tamunya menghilang saat istrinya menghilang. Panembahan Ratu memerintahkan prajuritnya untuk berburu, tetapi prajurit bayangan Cirebon, yang mencurigai rombongan Gesan Ulun, dibunuh oleh 4 orang pendamping Prabu. Kisah cinta Gesun Ulun dan Harisbaya kandas setelah Gesun Ulun menjadi raja di Sumedang Larang dan Harisbaya menikah dengan Panembahan Ratu. Namun, saat keduanya bertemu di Cirebon, kisah cinta mereka kembali bersemi. Tak pelak, pasangan ini kemudian terlibat dalam adegan percintaan untuk kedua kalinya. Gesan Ulun menyadari bahwa Harisbaya sudah menikah dan memiliki anak dari pernikahannya dengan Panembahan Ratu. Wallahualam bishawab. Terima kasih telah mampir di channel ini. Mohon maaf bila tulisan ini tidak sesuai versi lainnya, penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.